Oke, setelah kita belajar, tentang routing di Laravel, selanjutnya kita akan mempelajari tentang middleware di Laravel. Nah, buat teman-teman, yang masih penasaran apa itu middleware, jadi, kita coba lihat, ilustrasi di middleware kita akan lihat middleware di gambarnya. Jadi, middleware itu adalah sebuah, apa ya, sebuah logic yang ada di tengah-tengah sebuah proses gitu. Jadi, untuk di Laravel sendiri, middleware-nya itu ada di antara request dan juga respon gitu. Jadi, ketika aplikasi Laravel-nya menerima sebuah request dan di sini, kalau kita pasang middleware, nah nanti dia akan melalui yang namanya middleware. Middleware ini kebutuhannya banyak gitu kan, bisa kayak simpelnya mengecek sebuah token, mengecek sebuah, parameter misalnya, atau misalnya ketika kita mengecek sebuah token, jadi kalau misalnya tokennya ada, oke berarti request-nya itu kita akan lanjutkan dan aplikasi kita akan, mengirimkan sebuah respon. Tapi misalnya kalau tokennya nggak ada, maka request-nya itu kita akan tolak. Nah, jadi untuk contoh kasus atau implementasinya seperti itu. Jadi balik lagi middleware itu apa? Middleware adalah, sesuatu logic yang ada di tengah-tengah proses dan kebetulan di Laravel sendiri, middleware-nya itu ada di antara request dan juga respon gitu. Nah, cara implementasi middleware sendiri di Laravel itu seperti apa? Balik lagi kita akan masuk ke bagian dokumentasi gitu, teman-teman. Nah, jadi yang pertama di sini yang harus kita lakukan adalah untuk membuat sebuah middleware itu sendiri, kita bisa melakukan sebuah komen di sini PHP artisan make titik dua middleware, lalu di sini nama middleware-nya apa. Misalnya di sini answer token is valid gitu kan. Nah, selanjutnya berarti di sini nanti dia akan membuatkan sebuah file middleware-nya untuk kita dan, di sini, kita bisa menaruh logic kita sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini dia ngecek kalau tokennya itu ada, dia akan kalau tokennya itu tidak ada gitu kan atau tidak sama dengan secret tokennya dia akan me-redirect ke halaman home. Tapi kalau misalnya tokennya itu ada, maka request-nya itu akan diteruskan gitu. Nah ini contoh, simple middleware-nya kita akan coba, praktekkan gimana cara membuat middleware-nya dan gimana cara pasangnya. Misalnya di sini kita akan copy komennya lalu kita masuk ke bagian aplikasi kita teman-teman. Di sini kita akan paste, misalnya di sini PHP artisan make middleware, nama middleware-nya adalah answer, token is valid gitu kan, kita enter. Nah, selanjutnya komen yang tadi akan mengenerate sebuah file di sini di bagian, biar teman-teman gak bingung, http, middleware. Nah, tadi, di sini kalau teman-teman lihat udah banyak middleware yang, by default udah disediakan oleh si middleware, tapi tadi kita membuat, middleware dengan nama ensure token is valid. Nah, di sini, kalau teman-teman lihat bahwa, udah ada contoh code-nya ya, ini biar teman-teman nggak bingung, saya akan perkecil aja gitu, atau tutup bagian sidebar-nya. Nah, di sini kita bebas melakukan logic apapun. Misalnya di sini, kita akan echo dulu, atau misalnya di sini, e echo dollar, request, terus di sini, namanya adalah profile ID gitu. Oke, di sini sekarang, kita nggak melakukan logic apapun dulu di sini teman-teman, di sini.
Oh, tadi yang udah kita tulis hilang. Di sini kita echo. Terus dollar request. Terus di sini chaining. Namanya adalah profile ID. Ini jangan lupa pakai titik koma. Setelah kita save, selanjutnya bagaimana cara kita memasang middleware-nya gitu kan. Di sini middleware-nya belum ada logic apapun, kita cuma melakukan echo atau mengeprint request profile ID. Coba ya, kita akan coba pasang di bagian middleware kita. Misalnya di sini profilnya not set, selanjutnya kita balik ke bagian dokumentasi teman-teman. Nah, setelah kita membuat sebuah middleware-nya, sekarang yang kita lakukan atau cara implementasinya seperti apa? Nah, cara implementasinya misalnya si middleware itu kita mau pasang di bagian route profile-nya. Nah, cara pasangnya di sini tinggal pakai chaining. Nama metodenya adalah atau nama functionnya middleware. Lalu kita tinggal apa namanya? Masukkan aja nama middleware yang mau kita pasang. Di sini kalau misalkan middleware-nya satu, teman-teman bisa langsung masukkan nama middleware-nya seperti ini. Tapi kalau middleware-nya lebih dari satu, teman-teman bisa bungkus dia pakai kurung kotak atau menjadi sebuah array. Jadi ini middleware pertama, middleware kedua, dan middleware seterusnya tinggal dipisahkan pakai tanda koma. Gitu. Nah, di sini kita akan coba pasang di bagian route profilnya ini, berarti di sini pakai chaining middleware, terus di sini kita nama middleware-nya berarti kita belum pakai middleware-nya, belum bisa pakai karena kita belum mengimport middleware. Nah, cara mengimportnya berarti di sini tinggal gini, use. Terus di sini tadi nama middleware-nya adalah aku juga lupa, berarti di sini mana. Nah, nama middleware-nya ini ya. Berarti di sini di uh, app slash backslash http backslash middleware backslash nama middleware-nya gitu. Oke, kalau udah berarti di sini di bagian sini share di sini class gitu. Oke, sekarang cara pasang middleware-nya sesimpel ini, teman-teman. Sekarang kita coba akan akses di sini. Syntax unexpected. Kita belum pakai titik koma, lupa. Oke, di sini. Hmm, hmm, hmm. Oke, sekarang kita coba refresh lagi. Kita tidak melihat apa namanya echo apapun ya. Sekarang kita coba slash di sini 10. Nah, di sini kita melihat angka 10 di depan. Lalu kita melihat juga angka 10 di belakang. Nah, sekarang pertanyaannya angka 10 di depan ini dari mana? Angka 10 di depan ini adalah dari middleware, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita juga nge-echo angka 10 ini, echo request profile gitu. Jadi, misalnya kalau kita tambahin di sini, ini dari middleware. Terus, nah kita kasih chaining seperti ini dan jangan lupa di bagian sini kita kasih spasi juga. Nah, sekarang kalau kita lihat ini dari middleware gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita sudah berhasil membuat dan memasang middleware pada routing yang bernama slash profile ini gitu. Jadi misalnya di sini kita baru nge-echo aja, belum melakukan logic apapun. Sekarang misalnya di sini kita ganti aja, jangan profile tapi di sini misalkan role gitu. Jadi misalnya di sini role-nya, oke. Di sini berarti kita ganti juga role.
Terus role not set, this is profile root. Terus di sini berarti yang kita echo di sini adalah role. Kita cuma ganti nama variabel aja teman-teman, jangan bingung. Lalu di bagian webnya, di bagian middleware yang ini berarti kita juga ganti di sini namanya role. Karena tadi kita ganti ya nama parameternya. Nah, di sini nggak ada perubahan dan kalau misalkan kita akses di sini, ini dari middleware masih kosong dan this is a profile route, terus role-nya not set. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah aplikasi kecil yang dimana kalau misalnya di sini kita kasih misalkan admin role-nya. Nah, dia masuk ke profile root gitu. Tapi kalau misalnya bukan admin, misalkan user biasa nama role-nya, nah kita akan coba redirect dia ke halaman tertentu misalkan. Oke, di sini berarti kita akan coba mengasih logic simple pada middleware yang udah kita buat tadi. Tapi sebelum ke sana, aku coba recap lagi. Jadi untuk membuat sebuah middleware, teman-teman sesimpel menjalankan perintah ini, PHP artisan make middleware, terus di sini nama middleware-nya. Kalau udah, dia akan membuatkan sebuah file dengan nama middleware yang sudah kita buat tadi pada folder http middleware. Nah, selanjutnya kalau foldernya filenya udah kebuat, kurang lebih filenya ini seperti ini teman-teman gitu. Gitu. Lalu untuk cara penggunaannya atau implementasinya teman-teman bisa pasang middleware-nya itu di root yang mau teman-teman proteksi. Misalnya di sini di bagian root profile ini kita akan memasang middleware ensure token is valid gitu kan. Jadi pakai metode middleware di chaining, lalu teman-teman tinggal masukkan aja nama middleware yang mau teman-teman pasang. Dan jangan lupa middleware-nya itu teman-teman import terlebih dahulu atau use terlebih dahulu. Oke, itu cara membuat dan juga mengimplementasi middleware-nya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kita mengasih logic ya biar kayak aplikasi yang beneran gitu. Di sini kan kita baru nge-echo aja. Tapi di sini fungsi middleware nggak cuma nge-echo tapi dia akan memvalidasi request-nya ini valid atau enggak gitu kan. Nah, di sini berarti kita akan hapus. Di sini kita kasih kondisi. Di sini berarti if dollar request terus di sini role tidak sama dengan admin gitu kan. Maka di sini kita akan return atau redirect ke halaman tadi kita udah buat ke slash dashboard misalkan. Tapi kalau misalkan dia admin maka oke. Ini belum pakai titik koma. Nah, kalau misalkan role-nya itu admin gitu kan, maka kita akan request-nya itu kita akan teruskan gitu. Sekarang kita akan contohkan di Medallion ini kita sudah ada apa namanya sebuah logic sederhana. Jadi misalnya di sini kita coba tes kalau misalnya admin. Nah, kita bisa masuk ke profile admin. Di sini this is profile root, lalu di sini kita mendapatkan admin. Coba kalau misalkan di sini kita kirim profile, dia must be type of Symfony not return. Di sini return. Nah, dia akan meredirect kita ke halaman dashboard. Tadi gagal atau ada error karena kita lupa mengasih keyword return ya gitu. Nah, ini dia ya kalau misalkan kita balik lagi ke profile terus di sini admin kita bisa masuk ke halaman profile
Tapi kalau misalnya di sini yang mengaksesnya bukan admin, user, maka kita akan didirect ke halaman dashboard page. Nah, jadi sesimpel itu teman-teman cara membuat dan mengimplementasi middleware pada Laravel. Nah, saya akan recap. Jadi balik lagi di sini untuk membuat middleware sesimpel teman-teman menjalankan komen ini, lalu nama middleware-nya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, disesuaikan. Lalu di sini kita akan mendapatkan sebuah file di dalam di sini folder HTTP, lalu middleware, lalu di sini filenya teman-teman ada di sini ya. Nah, kurang lebih filenya ini isinya seperti ini dan teman-teman bisa melakukan logic apapun pada middleware teman-teman gitu. Jadi di sini sesimpel kita di sini baru melakukan pengecekan daripada parameternya. Kalau role-nya admin bukan admin, kita redirect ke halaman dashboard. Tapi kalau misalnya role-nya admin, kita teruskan request-nya. Dan di sini teman-teman bisa ngecek parameternya, bisa ngecek tokennya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Jadi di sini teman-teman bebas melakukan logic apapun sesuai dengan kebutuhan. Kalau middleware-nya sudah dibuat, selanjutnya kita tinggal pasang middleware tersebut pada routingan yang mau kita proteksi gitu. Jadi sebelum dia masuk ke bagian yang sini teman-teman, ke function yang ada di sini gitu. Ke function yang ada di sini, dia akan menjalankan middleware-nya terlebih dahulu. Kalau memang dia lolos pengecekan daripada middleware-nya, maka request-nya itu akan diteruskan ke sini. Tapi kalau enggak, maka akan dilakukan informasi bahwa request-nya itu enggak valid atau di-redirect atau ngasih informasi bahwa request-nya itu tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi seperti itu cara kita membuat dan memasang middleware pada Laravel.